Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Merobohkan Pangkalan Iblis. Saudara, idealnya setiap orang percaya itu hidup dalam pemerintahan Allah. Itu berarti orang percaya harus memiliki ketertundukan kepada tata cara atau aturan kerajaan surga. Jadi sebagai orang percaya, kita tidak bisa dan memang tidak boleh hidup suka-suka sendiri. Melainkan kita harus hidup dalam kehendaknya. Walaupun kita belum benar-benar berada di kerajaan surga dan faktanya masih ada di bumi ini. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan hal ini melalui doa Bapa kami, di mana pada kalimat kedua dan ketiga dikatakan, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga." Matius 6 ayat 10. Itu berarti sebagai umat pilihan Allah yang sudah menerima penebusan melalui darah Yesus, kita diberi kesanggupan untuk menghadirkan kerajaan surga dan untuk bisa melakukan kehendak Bapa. Kalau orang di luar sana memang tidak bisa dan tidak mungkin bisa, saudara. Sebab mereka bukan umat pilihan. Mereka tidak diberi Injil. Padahal Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Roma 1 ayat 16. Sedangkan kita diberi, saudara, bahkan Roh Allah sendiri diberikan kepada kita dan diam di dalam kita. Jadi betapa kita sebagai orang percaya sungguh luar biasa. Potensi yang kita miliki itu melebihi kebanyakan orang. Itu semua dimaksudkan Allah agar kita bisa menghadirkan kerajaan Allah atau suasana surga melalui hidup kita. Walaupun demikian, tetap saja tidak mudah untuk menghadirkan kerajaan Allah. Sebab hal itu sama artinya kita harus merobohkan pangkalan iblis dalam diri kita, yaitu pikiran kita. Jadi kita harus mengerti, saudara, bahwa pikiran kita itu bisa dijadikan pangkalan iblis. Ketika iblis bisa menguasai pikiran kita, hidup kita akan ada dalam kuasanya. Maka dalam Efesus 4 ayat 27, Rasul Paulus mengingatkan, "Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis." Artinya, jangan buka celah. Ingat, manusia pertama jatuh karena buka celah di dalam pikirannya. Maka setiap celah dalam pikiran kita haruslah kita jadikan pangkalan Allah. Begitulah cara merobohkan pangkalan iblis. Lalu bagaimana kita bisa mengubah pangkalan iblis menjadi pangkalan Allah? Kita harus renew, harus baharui terus pikiran kita dengan pikiran Allah, yaitu firman-Nya. Roma 12 ayat 2 mengingatkan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Jadi, kita harus berusaha sekuat-kuatnya untuk mengisi pikiran kita dengan firman Allah. Saya pakai istilah sekuat
tenaga sekuat-kuatnya, karena memang tidak mudah. Kita harus tahu, saudara, mengisi pikiran dengan firman butuh perjuangan, sedangkan mengisi pikiran kita dengan filosofi dunia itu otomatis. Artinya, ketika kita bersikap pasif atau diam, dalam arti tidak membaca, mendengar, atau merenungkan firman, bukan berarti pikiran kita jadi kosong, tapi otomatis akan terisi oleh segala sesuatu yang bukan dari Tuhan. Itu masalahnya. Itu pun harus kita halau. Maksud saya, segala pikiran jahat, pikiran yang tidak patut, bisa saja terbang di atas kepala kita, tapi jangan sampai bersarang di kepala kita. Kita harus buang sebelum semuanya itu bersarang di kepala. Kalau itu kita lakukan terus-menerus, maka tanpa kita sadari, kita sedang terus merobohkan pangkalan-pangkalan iblis dan mengubahnya menjadi pangkalan Allah. Seiring dengan itu, hidup kita mulai mengalami perubahan. Hati kita semakin damai. Kita semakin peka atas kehendak Allah. Hidup kita akan dinanti-nantikan banyak orang, sebab kita membawa suasana surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.